apa amalan-amalan terbaik yang perlu diprioritaskan di masa tua kita? Yang pertama adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang paling utama kalau kita sudah usia 50 tahun, 60 tahun misalnya, agar memperbanyak taubat. Sekarang pun kita harus banyak bertaubat. Tetapi yang lebih diperbanyak lagi kalau usia kita sudah tua. Karena di akhir usia itu dianjurkan agar kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di setiap akhir ibadah pun kita dianjurkan untuk meminta ampun. Ya, di akhir salat setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, apa zikir yang perlu kita awali adalah mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jika selesai dari majelis ilmu, ya selesai kajian, apa doa yang dianjurkan? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Supaya ditutup dengan istighfar. Ya, ditutup dengan istighfar. Begitu pula haji. Ibadah haji jika sudah menjelang di ujung kegiatan ibadah haji, maka dianjurkan untuk beristighfar. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 199, "Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kamu, maksudnya berangkatlah kamu dari Arafah, ya, jika sudah selesai di Arafah, wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula di akhir usia. Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung usianya diperintahkan oleh Allah untuk banyak beristighfar. Untuk banyak beristighfar. Apa dalilnya? Ya, surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang kemenangan dari Allah dan juga pembebasan kota Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu dapati orang-orang Arab mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ya, makanya di tahun Fathu Mekah itu Nabi kebanjiran tamu. Ya, kebanjiran tamu dari berbagai suku-suku yang masuk Islam. Berarti menunjukkan bahwa tugas Nabi sudah selesai. Ya, kalau semua orang Arab sudah masuk Islam, berarti tugas Nabi apa? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti alamatnya apa? Alamatnya apa? Kalau sudah selesai, berarti usia Nabi sudah tua dan ajal Nabi sudah dekat. Ya, artinya Allah akan segera mengangkat atau mencabut nyawa Nabi. Ya, maka kalau kemenangan sudah didapat, fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Terus apalagi ayat berikutnya? Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah. Ya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi surat ini sebagai pengumuman, ya. Jadi surat An-Nasr itu sebagai pengumuman bahwa ajal Nabi itu sudah dekat. Kenapa? Karena tugas Nabi sudah selesai dan rakyat ataupun masyarakat kota Mekah semuanya sudah masuk Islam. Berarti kan sudah selesai tugas Nabi. Ya, tinggal menerima pahala, menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di usia tua itu perbanyaklah taubat dan istighfar. Kemudian yang kedua, amalan yang terbaik di usia tua itu adalah membangun sikap husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbaik sangka kepada Allah, banyak berharap-harap. Ya, banyak berharap pahala, banyak berharap husnul khatimah kepada Allah. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi. Aku mendengar dari Nabi satu hadis 3 hari sebelum kematian Nabi, ya sebelum wafatnya Nabi. Yaqul, Nabi memberikan nasihat, la yamutanna ahadukum. Janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia illa kecuali wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla, agar dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah masa tua itu jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Aduh, saya loba dosa gitu kan. Ya, dosa saya banyak, kayaknya nggak mungkin ya diampuni dosa-dosa saya. Itu perasaan-perasaan seperti itu agar disingkirkan, ditepis. Yang dia harapkan adalah selalu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang lebih dominan. Ya, dominan berharap surga, berharap amalannya diterima, berharap agar dia husnul khatimah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah di masa tua, ya maka yang menjadi fokus adalah perbaikan diri. Ya, perbaiki diri. Ya, sudah jangan mengurusi orang lain. Ya, jangan banyak-banyak kepo urusan orang lain. Kalau sudah tua itu udah fokus untuk ya ibadah, fokus untuk perbaikan diri. Ya, jangan sampai udah tua masih doyan apa? Doyan maksiat ya. Geus wisan, Bu, geus wisan, masih keneh we resep ka. Naon masih keneh bangor gitu mencuk urang mah nya, masih keneh bangor, masih keneh bader aki-aki teh gitu nya. Aki-aki ganjen gitu kan. Ya, aki-aki beger gitu tah, ya. Jangan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, ya, tidak akan dilihat, dan dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Nah, salah satunya adalah orang tua yang masih doyan zina. Orang tua, udah tua bangka, udah peot, tapi masih kene berbuat maksiat, berbuat dosa, mau diampuni? Tidak akan diampuni. Karena masa-masa tua itu harusnya apa? Harusnya sudah mulai perbaikan diri. Sudah mulai beribadah, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurangi, ya sudah mulai mengurangi untuk nongkrong, ya, nongkrong di jalan, sudah mulai dikurangi. Yang paling bagus adalah menyibukkan diri dengan ibadah, ya. Dan juga saya tahadus bin nikmah, ya, almarhum kakek saya, ya, itu di usia tua menjelang 80 tahun, beliau meninggal 88 tahun, itu di masa-masa tua itu menyibukkan dengan Al-Qur'an. Ini kalau maghrib di sini nih maghrib itu duduk sampai isya, ya. Maghrib itu sampai isya itu parat, ya, berzikir, kemudian baca Quran. Kalau sore atau zuhur itu di teras rumah, di depan rumah duduk di kursinya sambil baca Quran tuh. Tidak pakai kacamata. Ya, kebaikan kakek kami gitu dulu seperti itu tuh, ya. Mudah-mudahan husnul khatimah, ya. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan dari kakek kami dulu. Jadi istiqomah ketika di masa tua itu benar-benar dimaksimalkan dengan ibadah, ya. Sudah mulai mengurangi tongkrongan, mengurangi perdebatan yang tidak penting, ya. Mungkin kalau masih muda masih biasa sikut-sikutan, ya, kepo di Facebook, di mana mulai banyak gaul, ya. Banyak gaul itu banyak beban. Ya, kalau kita banyak berinteraksi dengan orang-orang itu banyak beban. Ya, sudah tanpa kita sadari kadang-kadang ngobrol ngalir ngidul, ngomongkeun batur dan seterusnya. Tapi di masa tua fokus perbaikan kepada diri. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau memberikan sebuah nasihat, ya, dalam bentuk syair, bi'sazad, seburuk-buruknya bekal, ya, seburuk-buruknya bekal ilal ma'ad, untuk pulang ke akhirat,
Ya, yang paling buruk itu apa? Kata Imam Syafi'i, al-udwanu 'alal ibad. Ya, selalu bikin onar tuh. Selalu bikin onar, bikin konflik, bikin permusuhan kepada manusia. Itu paling berat tuh, seburuk-buruknya bekal. Nges kolot mah ulah sok nyieun ulah sok nyieun masalah. Nges kolot mah kudu lobakeun istighfar, lobakeun zikir, lobakeun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala.